Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit. Baik, kali ini kita melanjutkan bab 2, pelajaran sosiologi dengan judul globalisasi dan permasalahannya. Bisa kalian buka di buku LKS-nya atau silakan disimak dulu materinya. Pengertian globalisasi. Apa globalisasi itu? Globalisasi berasal dari kata globe atau global, yaitu dunia atau bola dunia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah proses masuk ke ruang lingkup dunia. Di sini ada beberapa ahli berpendapat tentang konsep globalisasi. Yang pertama, globalisasi adalah semua proses sosial yang berkaitan bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya jadi kurang penting. Artinya, budaya itu dikesampingkan karena adanya pembatasan geografis pada wilayah-wilayah tertentu. Yang kedua, ahli ini berpendapat, Leonard Bryons, globalisasi bukan hanya dalam bidang perniagaan atau perdagangan dan ekonomi, namun mencangkup terhadap institusi-institusi demokrasi, pembangunan sosial, hak asasi manusia, dan pergerakan wanita. Jadi menurut Leonard bahwa globalisasi itu ada beberapa aspek. Kemudian kesimpulan dari beberapa ahli bahwa globalisasi adalah bagaimana masyarakat, negara mempunyai semangat dalam perubahan, kemajuan, dan keharmonisan dalam mencapai hal tersebut, tentunya dengan teknologi dan ekonomi. Satu contoh, komputerisasi informasi dan komunikasi. Dengan komputerisasi informasi dan komunikasi, justru banyak mendapatkan informasi yang baru dan juga bisa menyampaikan informasi melalui komputerisasi yang berkaitan dengan jaringan internet. Kemudian proses globalisasi, proses kehidupan yang serba luas dan tidak terbatas, sehingga pengaruhnya dapat mengubah tatanan kehidupan bangsa seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian dua aspek globalisasi. Di sini ada aspek kenegaraan, kemudian juga ada positif dan negatif daripada aspek globalisasi tersebut. Di bidang politik, di aspek kenegaraan, positifnya bisa dilihat terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan pada suatu negara. Negatifnya muncul sikap arogansi politik, kekuasaan politik. Kemudian terjadi perubahan lembaga-lembaga negara, misalnya adanya Mahkamah Konstitusi, dihapusnya DPR, adanya Dewan Perwakilan Daerah, atau perubahan lainnya. Kemudian negatifnya adanya money politik dengan kehidupan masyarakat. Lalu yang muncul partai-partai politik baru berupaya bagaimana bisa terdepan, yang dia makin meningkatkan dalam politik masyarakat. Misal dalam pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden langsung tanpa antusias masyarakat untuk turut mensukseskan pemilu tersebut, ya maka tidak akan jadi. Ya. Yang kedua, di bidang ekonomi, positifnya
rakyat secara mudah memperoleh barang konsumtif yang diperlukan. Artinya barang itu banyak, mau kita cari yang seperti apapun banyak. Tapi negatifnya, matinya usaha kecil yang tidak kompetitif. Ujungnya berimbas kepada penduduk lokal yang sulit untuk memasarkan produknya karena kalah dengan produk-produk luar negeri. Kemudian bidang sosial dan budaya. Positifnya mempercepat perubahan pola kehidupan suatu bangsa. Kemudian negatifnya apa? Kesulitan pengendalian dan seleksi kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Dengan tidak terbendungnya budaya asing masuk ke wilayah Indonesia, sehingga maka akan bertambah PR untuk wilayah Indonesia sendiri. Dan sebagian besar umat muslim dengan adanya budaya baru, apalagi berlawan dengan agama, ini maka akan sulit untuk bisa sejalan. Kemudian di bidang hankam, positif kerjasama pertahanan dan keamanan. Kemudian negatifnya muncul gerakan-gerakan separatis. Lalu diperlukan pasukan bersenjata untuk kepentingan perdamaian negara yang sedang bergejolak. Negatifnya adanya gejolak disintegrasi bangsa yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya pelanggaran, adanya campur tangan pihak asing ataupun pihak ketiga yang berupaya untuk bagaimana menghancurkan lawan yang memang ingin dihancurkan oleh dia tanpa dia turun tangan. Kemudian yang tiga, dampak globalisasi. Di sini ada beberapa arus globalisasi, peluang dan tantangan. Pasar bebas, iptek, budaya, bisnis dan pemerintahan, lapangan kerja. Peluangnya apa untuk pasar bebas? Suatu kesempatan untuk mengekspor hasil produksi ke luar negeri. Jadi kita, masyarakat Indonesia, boleh mengekspor ke luar negeri barang apapun itu. Tantangannya, produk yang dipasarkan harus berkualitas dan kompetitif dengan harga dijangkau oleh pasaran. Dengan arti tidak bisa sembarangan produk yang kita jual ke luar negeri karena mereka tidak akan terima. Kemudian iptek, perkembangan iptek menjadi mudah dan cepat diterima karena jaringan internet makin luas dan makin mudah orang untuk mengakses atau mendapatkan berita dan pengetahuan. Lalu dampak ataupun tantangannya, dampak dari iptek bisa menimbulkan pengangguran yang besar. Dengan kata lain, banyak pekerjaan digunakan oleh ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang diciptakan oleh orang-orang pintar. Budaya, aktivitas sosial dan adaptasi budaya asing ke dalam budaya bangsa mudah berinteraksi dan terintegrasi. Kemudian tantangannya harus mampu menciptakan filter terhadap budaya yang berdampak negatif. Bisnis dan pemerintah membuka selebar-lebarnya agar investor ataupun penanam modal dapat menanamkan investasinya ke negara yang diinginkan. Tantangannya bisnis menjadi terbuka dan profesional. Banyak wisatawan mancanegara yang datang sehingga menambah pendapatan per kapita. Lapangan kerja bagaimana? Terbuka dan banyak. Tetapi tentunya tantangannya persaingan semakin ketat, tidak sembarangan kita. Oleh karenanya, ayo terus semangat belajar. Dimensi globalisasi, dimensi di sini bisa dilihat ada konsepnya, dimensi ide ataupun ideologi, dimensi ekonomi, dimensi teknologi. Di bawahnya merupakan kapitalisme, masuk perangkat nilai individualisme, demokrasi dan HAM. Kemudian yaitu pasar bebas, artinya sebarang dan jasa antar negara tidak dihalangi sedikit pun, jadi bebas masuk dan keluarnya. Dampak globalisasi yang di sini ada 5, banyak industri yang outsource ataupun mengurangi pemakaian sumber daya alam. Kemudian yang kedua, semakin tingginya pendapatan rata-rata per kapita di dunia meningkat. Kemudian yang ketiga, semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia.
Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang meningkat. Yang kelima, meningkatnya jumlah penduduk